Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang di program Expose, lebih dekat lebih santai, bersama dengan saya Yusita. Tentunya dalam program Expose kali ini pembahasan kita cukup menarik, yaitu tentang gerakan ajak Ayo Jaga Anak Kita. Nah pemirsa, kita tahu bahwa di tengah dinamika kehidupan modern, anak-anak seringkali terpapar pada risiko seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan, eksploitasi seksual, dan ancaman online. Nah pemirsa, gerakan Ayo Jaga Anak Kita ini ternyata muncul sebagai respon atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Lantas seperti apa gerakan Ajak atau Ayo Jaga Anak Kita? Kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Ya, yang pertama ini ada yang terhormat Ibu Nur Agustina, SPI, MM, selaku dari psikolog anak dan kabid dari DPMPPA ya Ibu ya? Iya. Oke, selamat pagi Bu. Para pemirsa di rumah. Iya. Bu Duyani, Kepala Sekolah SMP 16 Kota Pekalongan. Baik, gimana Ibu Agustin hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya Ibu ya? Alhamdulillah. Sudah hadir di Batik TV. Iya, dan sudah lama ya Bu ya saya tidak bertemu dengan Ibu Agustin. Iya, Sepertinya lama ya. Energik gitu ya, kesana kemari. Ini bareng sama teman-teman Iya, benar sekali. teman Satuan Pendidikan Mhm. lagi bareng-bareng untuk aksi ajak ini. Iya, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nur Agustin, ada Ibu Duyani Arbianti selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 16 ya Bu ya? Siap, ya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat dan mengikuti tren sekarang ya. Jaya, sehat dan semangat lah ya. Oke, luar biasa itu tadi ya, semangat dari Ibu Dwi ya. Saya manggilnya Ibu Dwi ya Ibu ya? Boleh. Oke, ini pertama kali kita bertemu ya Ibu ya? Iya, Alhamdulillah. Pertama kali saya ke Batik TV. Oke, first time datang ke sini. Oke, kita akan membahas ajak ini Ibu Agustin dan Ibu Dwi. Nah, tapi sebelumnya Ayu pengen bertanya terkait tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah kami, Bu. Terkait bagaimana sih tanggapan terutama untuk Ibu Agustin ya, melihat perkembangan kasus tindak kekerasan dan pelecehan yang meningkat terhadap anak di Indonesia. Kita seringkali mendengar hal tersebut, khususnya di Kota Pekalongan. Kita harus prihatin ya, anak-anak sekarang itu cukup banyak tantangannya. Jadi tadi Mbak Ayu bilang kalau kasus di Indonesia kekerasan anak meningkat itu Benar. betul. Jadi kita bisa lihat sumber data itu dari Kemenpan RB, Simponi ya, sistem informasi online itu. Dari kalau kita tarik mungkin untuk lihat trennya dari 2019 itu 11.000 sekian ya, sampai sekarang 2022 itu 16.000 sekian. Wow. Jadi tren kasus kekerasan anak itu memang meningkat. Dan luar biasanya hampir dari 16.000 itu 9.000-nya kekerasan seksual. Ya, kita cukup prihatin itu. Nah, data dari Kemenpan itu Kemen PPA itu didapat dari semua kabupaten kota yang ada di Indonesia melalui P2TP2A atau kalau di kita disebutnya LPPAR. Itu di kota sendiri datanya juga menunjukkan tren peningkatan dari 2019 itu yang hanya sekitar 31 meningkat menjadi 40 2020, kemudian turun pas Covid, tapi sebenarnya turun pun angka kasus kekerasan seksualnya cukup fenomenal gitu sampai 2 tahun ini ada kasus yang kita dampingi belum selesai, dan 2022 kemarin 60 naik lagi pasca Covid ya. Dan kalau di Pekalongan petanya memang yang cukup tinggi adalah penelantaran ekonomi dan juga kekerasan seksual. Nah, sebagian kekerasan anak itu terjadi di satuan pendidikan. Ya, makanya kenapa kita akan bahas itu ya di hari ini ya. Iya, di hari ini. Oke, baik. Itu tadi sudah dijelaskan ya Ibu Dwi ya terkait tentang perkembangan kasus dan tanggapan dari Ibu Nur Agustin. Nah, tadi baik Ibu. Tadi kita menarik kembali untuk satuan pendidikan ini seperti apa terhadap kasus tersebut. Ya. Di satuan pendidikan terutama sekolah ya, karena saya mengalami langsung, saya mendampingi mereka membersamai. Itu kalau kami pada saat Covid terutama tahun 19, 20, 21
di mana pada saat itu kebijakan pemerintah ya, kemudian ke kami bahwa anak harus ada di rumah kan, seperti itu. Jadi kami tidak bisa mendampingi secara maksimal. Nah, dampak-dampak dari adanya COVID-19 itu sangat terasa sekali ketika hampir pasca kemudian anak-anak kembali ke sekolah itu. Terutama bagi angkatan yang sekarang kelas 9 lulus ke SMA SMK kan ya. Itu betul-betul yang mereka ada kebingungan dalam tanda kutip antara pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah seperti itu. Jadi kebanyakan kasus yang terjadi di anak-anak yang memang pada saat COVID itu mereka di kelas 7 ya, 789 gitu ya. Kita ngikutinya di situ gitu. Sehingga ada seperti misalnya perundungan, kemudian kekerasan ya, yang ada pengeroyokan juga. Itu kami merasa ya salah satunya sih itu ya. Tapi tanggung jawab yang terbesar tetap ada di kami, pendidik. Nah, oleh karena itu makanya selain kami pun sendiri tidak bisa ya Ibu. Kalau sendirian kan tidak bisa gitu. Kami bersama dengan orang tua. Ya. Kemudian setelah itu ada perkembangan selanjutnya ada AJAK, kemudian ada SRA ya, Deklarasi Sekolah Ramah Anak. Itu sangat membantu kami satuan pendidikan untuk lebih meminimalisir adanya kekerasan, perundungan dan lain sebagainya itu. Jadi kami betul-betul menerima dengan positif dan semangat yang tinggi gitu dengan adanya ajak dari programnya, terutama dari LPPAR, DPA, BPA gitu ya. Kayak ada gayung bersambut gitu. Alhamdulillah ini ada kolaborasi, kita dirangkul gitu ya. Nah, ke depan kami optimis sih dengan adanya ajak ini ya, kemudian kita deklarasi SRA sekolah bersih narkoba itu ke depan akan lebih meminimalisir lah adanya kekerasan di sekolah, perundungan di sekolah dan kegiatan tindakan-tindakan lain yang tidak lazim untuk anak. Termasuk itu pengukuhan agen perubahan. Iya, agen perubahan itu salah satu dari implementasinya SRA ya. Okay. Kami 36 anak ya Bun. Mencegah perundungan di sekolah. Baik, nanti kita akan bahas itu juga ya Ibu ya. Sampai ke situ nanti ya. Oke, baik. Untuk Bu Agustin ini berarti sudah dijelaskan seperti itu ya tentang kasus yang ada di Indonesia dan di Kota Pekalongan terutama pada satuan pendidikan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan akhirnya kasus ini meningkat dan kemudian apa gerakan ajak itu? Ya, kalau kita bicara latar belakang kasus kekerasan yang terjadi, terutama khususnya di satuan pendidikan, kita tahu hampir sepertiga waktu anak itu kan di satuan pendidikan. Ya. Dan kalau bicara tentang standar pendidikan nasional ada 8 itu, salah satunya kalau bicara konteks kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, itu kan ada 4 kompetensi pendidik ya, yang pedagogi, profesional, kepribadian sosial itu. Kita memang punya problem bahwa pendidik kita perlu ya meningkatkan kompetensi sehingga tahu caranya bagaimana berinteraksi dengan anak-anak, batasan-batasannya, kemudian tahu cara mempromot, mengedukasi anak-anak supaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, interaktif, ya partisipatif, sehingga satu sama lain antara warga sekolah itu bisa menciptakan lingkungan dalam berinteraksi itu positif gitu. Tentu saja ini butuh proses. Maka kasus-kasus kekerasan terjadi di sekolah antar anak atau anak dengan pendidik ya, atau dengan tenaga kependidikan, atau bisa saja dengan security, penjaga keamanan atau apapun gitu kan. Jadi makanya kemudian yang melatar belakangi dari sisi SDM ada, kemudian dari sisi juga latar belakang keluarga. Anak-anak ini kan dari latar belakang keluarga yang berbagai macam. Ada anak-anak yang dari latar belakang keluarga yang berpendidikan, ekonomi memadai, ya, pengasuhan positif. Tapi juga ada kan anak-anak ini dari latar belakang yang pengasuhannya kurang, pendidikan orang tua kurang. Dan di Pekalongan kan kita cukup paham betul ya, di beberapa lokasi yang terdampak banjir itu cukup signifikan berdampak pada permasalahan sosial, terutama kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
Kemudian juga dari sisi kalau bicara tentang sarpras gitu, di sekolah ramah anak kan kita juga sampai bicara sampai ke sana. Bagaimana mencegah anak-anak. Ini kebetulan tempat Ibu Dwi ini kan lagi kemarin nyampein ke Pak Wali karena halamannya itu belum representatif untuk tempat olahraga anak sehingga rentan kalau anak jatuh bisa luka gitu ya. Kamar mandi juga harus dipisah blok laki dan blok perempuan gitu-gitu. Jadi sebetulnya semua hal ada 6 indikator sekolah ramah anak itu yang harus disinkronkan dengan standar pendidikan nasional itu untuk berupaya kita penuhi. Nah, yang latar belakang inilah yang akhirnya masih banyak menimbulkan terjadinya kasus perundungan. Karena kita tidak cukup punya pengetahuan untuk bisa mengedukasi anak-anak ya. Maka upaya untuk melalui program Roots ya. Kemudian narkoba juga kita belum cukup punya pengetahuan untuk mengedukasi anak-anak ya. Kemudian kekerasan seksual juga yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan atau bahkan orang tua dari siswa kita. Jadi problem kita itu banyak. Maka kadang kita berpikir dari mana nih kita mau mulai dulu gitu. Nah, rancangan aksi perubahan kinerja organisasi dengan membangun sinergi dan kolaborasi mekanisme penanganan kasus kekerasan anak di satuan pendidikan dengan aksi ajak ayo jaga anak kita untuk wujud kota layak anak itu, kita menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa sekolah tidak mungkin tidak ada kasus, tidak ada masalah seperti tadi Bu Dwi bilang ya, nggak mungkin sekolah tuh baik-baik bersih saja, dari kasus ya Bu, tidak mungkin mulus ya, gurunya ngajar tenang gitu ya, anak-anak itu harapan ya visi kita ke depan itu. Tapi seandainya terjadi satu kejadian di sekolah, yang paling penting adalah mekanismenya itu ada dan dijalankan. Jadi sekolah tidak perlu merasa malu dalam konteks kemudian menyembunyikan, menutup, bahkan mungkin menyelesaikan masalah-masalah khususnya yang masalah berat ya. Dalam konteks berat itu menimbulkan trauma atau kematian atau kecacatan. Kekerasan seksual salah satu extraordinary crime, jadi kejahatan yang di luar batas, sehingga zero tolerance, tidak boleh toleransi, itu harus diselesaikan. Nah, sekolah selama ini merasa seolah-olah sendiri gitu, padahal dalam konteks menjaga anak kita di satuan pendidikan, sekolah ramah anak itu semua sumber daya itu harus dilibatkan ya. Jadi nggak cuman pendidik tenaga kependidikan, tapi sampai Pak Lurah, Pak Babin Kamtipmas, Babinsa, orang tua, alumni, puskesmas, semua elemen yang ada di tengah masyarakat. Bahkan kita harus media pun itu harus ambil bagian. Kenapa? Nggak mungkin sekolah itu menyelesaikan semua problem sendiri, dan itu memang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum tentu sekolah punya kompetensi untuk itu. Jadi pelibatan ini sebetulnya untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian penanganan kasus kekerasan anak itu bisa sesuai harapan, sehingga berpihak pada korban dan kepentingan terbaik bagi anak. Wow, luar biasa sekali. Seperti itu ya penjelasan dari Bu Agustin. Nah, kita mengarah ke Bu Dwi terkait tentang berapa sekolah Ibu yang dipilih. Adakah beberapa sekolah yang ada di Kota Pekalongan yang dipilih untuk program gerakan Ayo Jaga Anak Kita, atau hanya SMP Negeri 16 saja? Kami ada 9 sekolah yang alhamdulillah ikut diajak oleh Bu Agustin untuk bukan launching ya Ibu, launching kan sudah pemerintah kota. Oke, baik. Pemerintah Kota Pekalongan ya, bersama SMP 7, SMP 1, 2, kemudian 9, 10, 17, 16 ya. Kemudian Man 2 sama ya SMK 1. Jadi ada 2 SMK 1, SMA 1, yang lain SMP di Kota Pekalongan. Nah, ini salah satu keberuntungan loh itu, yang betul-betul maksudnya benar-benar membuat kami sangat terbantu itu. Iya, pasti. Iya, dan itu Bunda, itu banyak yang iri loh Bun. Sekolah-sekolah yang lain gitu. Oke. Kenapa tidak? Kedepan nantinya semua sekolah. Betul. Kita pilih
sekolah-sekolah yang agak rentan. Agak rentan. Oke, baik. Boleh dibilang pernah punya kasus dan cukup bisa mengatasi. Rentan karena lokasi, juga rentan bisa latar belakang anak. Oke. SMP 16 kita anggap karena di daerah sana Selatan, tingkat itu kan juga daerah rawan. Yep. Ya, itu Oke. salah satunya pertimbangannya itu ya. Oke, baik. Nah, Bu Agustin dan Bu Dwi, kita akan membahas lebih dalam lagi ya terkait tentang gerakan ajak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa, perempuan-perempuan hebat di Kota Pekalongan ya. Ada Bu Agustin dan Bu Dwi. Selamat datang kembali, Bu. Kita masih ingin membahas tentang gerakan ajak seperti itu. Mungkin saya ingin mengarah ke Bu Dwi terlebih dahulu terkait tentang SMP Negeri 16 seperti itu ya. Ini kalau kita melihat potensi anaknya seperti apa Ibu untuk SMP Negeri 16? Mungkin terkait prestasi atau kasus yang mungkin pernah terjadi dan lain sebagainya. Ya, potensi anak memang karena kami ada di pinggir selatan Kota Pekalongan, yang mayoritas orang tua adalah usaha dan petani ya. Kami menganggap tidak terlalu karakternya tidak terlalu keras ya, karena kan petani dan pedagang gitu ya. Sehingga kami menganggap aset anak, input anak yang masuk itu insya Allah kalau kita bisa bareng-bareng itu bisalah kita bentuk karakter yang positif, yang baik seperti itu. Sehingga kami optimis untuk anak-anak SMP 16, kami bisa mengajak mereka untuk mempunyai karakter yang baik tersebut kan ya, yang seperti kita harapkan gitu. Sehingga kalau saya bisa mengatakan potensinya bagus. Tinggal kita bagus ya. Iya betul, bagus. Tinggal itu kalau ada beberapa ya memang seperti Bunda Agustin menghentikan bahwa tetap tidak mungkin satu sekolah itu tidak ada kasus kan. Betul. Karena mungkin dilihat dari beberapa faktor ya. Dan kalau dikatakan bahwa anak-anak SMP 16 itu anak-anak yang diperhatikan oleh orang tua, enggak. Kita punya kayak sekitar kalau di persentase ada 60% ya anak yang berawal dari keluarga yang orang tuanya kurang memperhatikan. Karena itu tadi ya mencari nafkah pagi sampai malam kan enggak ada waktu kan untuk memperhatikan anak. Jadi ada orang tua yang sama sekali menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Nah itu yang perlu ada pendampingan dan kami harus mendekat juga ke orang tuanya. Itu yang biasa kami lakukan. Biasanya kami home visit, kalau tidak ketemu orang tua dipanggil, kalau tidak ketemu juga kami mencari waktu luang dari orang tuanya. Misalnya kita tanya ke tetangganya, kira-kira ada di rumah itu jam berapa gitu kan. Kami sempatkan untuk karena kami punya 2 guru BPPK yang siap siaga untuk home visit kan. Kalau misalnya kita tahu bahwa pulangnya itu habis isya gitu kan, maka beliau berdua ini guru-guru BK kami itu siap untuk ke rumah home visit ke anaknya jam itu gitu. Jadi kita proaktif sih, karena itu tadi melihat potensi anak-anak kami yang kurang perhatian dari orang tuanya. Cuman prinsip karena mereka adalah berasal dari keluarga yang pedagang dan petani, jadi karakternya tidak terlalu keras. Seperti dulu kan saya pernah di SMP 9 sebelum di SMP 16. Di SMP 9 yang utara ya, Selamaran. Ya, jadi beda. Saya merasakan beda sih ketika menghadapi anak gitu. Bagaimana karakter yang keras di Selamaran dan di SMP 16. Cuman memang ada kelebihan keuntungannya ya. Kalau anak-anak sana itu peduli gitu. Maksudnya keras, tapi ketika ketemu di jalan atau gimana mereka itu selalu memanggil gitu. Kedekatannya lebih. Nah itu ada keuntungan kelebihannya itu. Seperti itu kayaknya potensinya. Oke, baik Ibu Dwi. Nah terkait Bu Agustin, terkait gerakan ajak ini untuk
kolaborasi seperti apa Bu yang dilakukan untuk gerakan ajak di setiap satuan pendidikan terutama? Iya, sebetulnya contohnya kan sudah kita lakukan di tingkat kota ya. Oke. Kayak tim LP-PAR tuh kan yang terlibat banyak tuh, dari kejaksaan, kepolisian, Bapas, kemudian ya BNN termasuk bagian ya, terus kemudian pengadilan agama, pengadilan negeri lengkap gitu ya, termasuk dinas-dinas yang terkait rumah sakit dan puskesmas. Nah, ini sekolah juga harusnya mampu. Sudah ada model kemudian kita turunkan karena di tingkat kelurahan sudah ada kan PATBM. Nah di tingkat sekolahan itu aksi ajak ini mengajak bahwa sekolah ayo kalau ada kasus mekanismenya jalan. Jadi nanti kita dampingi sekolah itu untuk menyusun SOP-nya. Oke, baik. Kemudian ada Pokja yang khusus penanganan kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Sama kalau yang belum punya SK sekolah ramah anak ya, kemarin setelah deklarasikan ada SK ya, nantinya teman-teman itu punya tugas apa yang itu 6 indikator itu. Nah yang terlibat jelas teman-teman satuan pendidikan itu harus tahu bahwa kepolisian adalah pihak yang salah satu pihak penting yang sering kita libatkan ya. Karena penyidikan proses-proses yang terkait dengan kasus anak akan berhubungan dengan LP-PAR yang terhubung di timnya ada dari PPA. Kemudian jaksa ini adalah kalau terkait dengan anak, baik penyidik ataupun jaksa dia harus punya lisensi jaksa anak kan. Nah jadi jaksa masuk sekolah itu salah satu program dari kejaksaan. Iya, betul. Nah itu kita bangun supaya teman-teman itu dapat edukasi tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Teman-teman di satuan pendidikan banyak yang nggak paham itu, bahwa konteks anak itu kalau berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa. Iya, ya kan? Restorasi justice, diversi itu banyak yang belum paham, sehingga kadang menyelesaikan kasus itu sendiri yang seharusnya kadang belum pas ya. Nah, kita perlu belajar itu dari teman-teman penyidik, tapi khususnya dari teman-teman kejaksaan. Kemudian kalau ini satuan pendidikan, dinas pendidikan berarti di kota. Kemudian kalau provinsi itu untuk SMA, SMK, SLB. Jadi di Kota Pekalongan tuh Pak Wali komitmen bahwa sekolah ramah anak pengembangannya dan melalui aksi ajak itu nggak cuman yang di bawah dinas pendidikan saja dengan 37 SMP, kemudian SD 100 sekian, PAUD sekian ya. Tapi total kalau di total ada sekitar 511 loh. Tingkat SMA, SMK juga yang di bawah Kemenak. Di Kemenak itu MI, MTS, MA, MAN gitu juga harus kita advokasi, karena yang sekolah di situ juga anak-anak kita, anak-anak Pekalongan ya, nanti dari SMP juga ke SMA gitu-gitu kan. Kemudian BNN, nah ini juga penting ya. BNN itu selama ini teman-teman agak kurang aware bahwa penyalahgunaan narkotika itu banyak di kalangan pelajar. Jadi kebetulan karena saya di BNN tim asesmen terpadu untuk BNN Kabupaten Batang itu kan sekarang wilayahnya Batang, Pekalongan, Kota, Kabupaten sama Pemalang. Dari Januari sampai sekarang ini kasus yang paling banyak di Pekalongan yang tertangkap oleh kepolisian atau BNN. Dan mereka sudah punya data titik-titik mana saja di Pekalongan itu dalam bentuk apa ya? Kemarin teman-teman menyebutnya warung bude ya. Nah, warung bude itu warung yang tempat ngumpul anak-anak yang di situ kita agak curiga, dan ini memang disinyalir ada potensial juga, seperti itu ya Bu ya. Untuk tempat juga ya transaksi dan sebagainya lah ya, dan BNN sudah punya data itu lengkap. Jadi sekolah bersinar itu bagian dari ayo jaga anak kita, karena narkoba di Pekalongan juga darurat masuknya ya. Jadi banyak problem sebetulnya di anak. Terus kemudian ada dari dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, Bapeda terutama, kemudian keuangan yang punya uang ya, dan juga DPM PPA khususnya. Kemudian forum anak, forum anak harus selalu dilibatkan karena mereka punya Fantatik peran ya Ibu ya, Fantatik sebagai pelopor dan pelapor gitu. Itu pihak-pihak yang terlibat. Nah di level nanti di sekolah maka Pak Lurah, Pak Babin, Kamtipmas, Babinsa, kemudian tokoh masyarakat itu pastinya harus dilibatkan.
Wow, baik. Tadi Ibu Agustin sempat menyinggung terkait deklarasi yang perlu dilakukan di satuan pendidikan seperti Iya, itu ya, Bu iya. Dwi. Nah, ini sebelum ada deklarasi pasti ada sebuah pelatihan seperti itu. Iya. Iya. Pelatihannya bernama apa dan itu seperti apa di SMP Negeri 16, Ibu? Dipersilahkan. Oke, persiapan menuju sekolah ramah anak ya. Iya. Sebelum kita deklarasi tentunya kan kita harus siap dong. Masa kita mendeklarasikan kemudian kita tidak bisa mengimplementasikan gitu ya. Yang pertama langkahnya persiapannya adalah mengikuti pelatihan. Nah, alhamdulillah SMP 16 itu jadi satu-satunya sekolahan yang mendapat Bun? Kesempatan. Ya, Gratisan, baik. Pelatihan supporting ya. Supporting, oke. Betul. Kami mengikuti pelatihan KHA Konvensi Hak Anak selama 2 hari di gedung Oke, Diklat baik. Pekalongan. Mhm. Secara gratis, tidak bayar sama sekali. Tapi manfaatnya betul-betul besar buat kami, karena itu membuka pikiran sama hati pikiran kami tentang anak-anak gitu. Posisi anak. Oke, seperti saya mengajar itu saya sudah ngajar sekitar 22 tahun lebih kayaknya. Wow. Iya. Mhm. Tapi saya enggak kepikiran ke situ gitu. Salah satunya ini Bun, peristiwanya Dandi itu ya Bun, itu juga membuka pikiran lo Bun. Ternyata ada anak yang berhadapan dengan hukum karena usia kan belum ya. Nah itu kami juga belajar di situ ya. Artinya banyak pembelajaran yang di luar juga ya Bun ya. Kembali ke KHA. Nah di KHA itu selain kita mendapatkan pengetahuan dasar tentang seperti apa sih psikologi anak ya, yang paling penting yang penting sekali adalah kita mengetahui regulasinya ya, tentang undang-undang hak anak, undang-undang perlindungan anak. Yang kami tidak menyentuh itu, jadi kami kan ternyata penting juga kita ketahui agar untuk menghadapi kasus-kasus anak kan kita tentunya akan mengaitkan dengan aturannya gitu. Tidak sembarangan kita melaksanakan pendampingan atau bedah kasus tapi tidak tahu aturannya sama sekali ya Bun ya. Itu namanya buta tapi tidak mau tidak pakai tongkat. Oke. Jadi betul Mbak. Kita sebelum deklarasi kita ada pelatihan, dan itu tidak hanya Bapak Ibu guru serta staf karyawan, itu keamanan, kebersihannya seluruh warga sekolah ya, keamanan, kebersihan, kemudian penjaga sekolah itu ikut semua. Jadi waktu itu kita 2 hari itu anak-anak PJJ, kita konsentrasi ke pelatihan hak anak KHA ya. Nah setelah KHA kami punya senjata bekal ya. Bekal untuk sekolah kami menjadi salah satu sekolah yang ramah anak gitu ya. Akhirnya kami siap. Nah, dengan adanya ajak ini, itu selain Bun, ajak ya, itu ada deklarasi sekolah ramah anak ya. bagiannya ya. Ada juga deklarasi bersinar tadi, bersih narkoba. Dan agen perubahan, agen itu perubahan. termasuk kita pengukuhan agen perubahan. Nah sama seperti kita persiapan sekolah ramah anak, agen perubahan juga persiapan juga ini Mbak. Mereka punya pelatihan kalau bisa dihitung ada 15 modul yang harus mereka pelajari. Untuk agen perubahan. Agen perubahan. Ya, program roots buat anak-anak gitu. Baik, untuk anak-anak berarti ya Ibu ya. Jadi semua bergerak gitu. Ada agen perubahan, Bapak Ibu gurunya sudah mengerti betul tentang KHA, kemudian warga sekolahnya. Tinggal nanti kita mengimbasnya kan ke anak-anak peserta didik kita, dan kalau agen perubahan itu ke rekan dan teman-temannya serta adik kelas, kakak kelas dan lain sebagainya. Kayaknya satu rangkaian yang betul-betul saling kayaknya nanti orang tua parenting. Parenting, parenting ini juga Bu ya. iya. Parenting Penting sekali. Di PAUD, Iya. baik. SD, SMP dan SMK anak betul. tambah besar. Iya. Ininya orang tua juga Betul. perlu diupdate kan. Iya, benar sekali Bu. Tapi itu berarti belum terlaksana atau masih wacana? Iya, kita Parenting advokasi itu ya. program dari sekolah ya, maksudnya Baik. setiap tahun ajaran baru kan kita butuh ketemu dengan orang tua, Ya. silaturahmi, mengenal lebih dalam gitu ya. Biasanya kita menyampaikan program-program kita. Mungkin bisa saya garis bawahi untuk parenting mengundang orang tua itu bukan karena
semata-mata mau minta uang loh. Anggaran. Itu dicoret aja ya. Ya, karena ada Nggak. stigma itu ya Bu, Iya, muncul. Zaman sekarang kayaknya enggak gitu. Mengundang Oke. orang tua tuh lebih kepada kita saling sharing agar orang tua Iya, tahu betul program-program sekali. sekolah itu apa gitu. Mm-mm. Orang tua akan misalnya kayak SMP 16 selain ajak deklarasi dan lain sebagainya, tahun ini kami menjadi salah satu sekolah yang terpilih untuk mengikuti pelatihan dan penilaian Adiwiyata. Mhm. Nah kalau Adiwiyata itu juga jangan sampai image-nya ke anggaran ya Bun, harus beli ini, harus beli itu, sarana enggak sih. Adiwiyata itu lebih pada memanfaatkan apa yang ada di sekolah, terutama misalnya barang-barang bekas atau Oke. sekolah yang tadinya belum betul-betul menyadari tentang kebersihannya, kita ke karakter juga sih sebenarnya. Jadi ini saling berkaitan Bun. SRA, Adiwiyata, bersinar. Bagian dari bersinar, SRA. bagian Betul, dari yaitu betul. gerakan ajak itu ya Bu Agustin ya. Nah Jadi, kalau iya SRA betul. itu rumah Mm-mm. besarnya Oke. di semua program Oke. kegiatan dari 11 kementerian lembaga itu masuk di situ. Iya. Iya. Jadi ada sekolah bersinar, sekolah Adiwiyata, sekolah sehat, Iya. sekolah karakter, sekolah penggerak, apalagi sekolah merdeka, semua ada. Semua ada. Baik. Sekolah aman bencana semua. Jadi kalau Mm-mm. kita melaksanakan itu semua tidak harus bergantung pada biasanya sekolah itu ke anggaran ya. Ya, Iya. itu. Kalau ada Ya, program itu, baru betul. jalan gitu Iya. loh. Nah, sekolah ramah anak itu memastikan ada tidak ada tetap sekolah itu harus Jalan. berjalan. Iya. Nah, seringkali Berjalan. hambatannya kok nggak ada Betul, ini nggak ada. anggaran. Nah, Iya. salah satunya tadi kalau mau ngundang ini kan nanti begini harus ada konsumsi anggaran dan sebagainya. Nah, ajak itu memastikan bahwa itu tadi anak bisa tumbuh kembang secara optimal, Betul. tidak terjadi kekerasan, Iya. eksploitasi, Aman. penelantaran dan Iya. perlakuan Iya. lainnya, dan memastikan mekanismenya itu ditegakkan untuk Betul. mewujudkan sekolah ramah anak. Mhm. Sekolah Betul. ramah anak ini dalam konteks mewujudkan Kota Pekalongan layak anak. Oke, luar biasa sekali Bu Agustin, Bu Dwi. Obrolan kita semakin menarik ya. Tapi kita jeda dulu, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama dengan Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa, ada Ibu Agustin dan Ibu Dwi. Kita masih ingin membahas lebih dalam lagi Bu, ya, terkait tentang gerakan ajak. Mungkin tadi kita sudah menceritakan bagaimana gerakan ajak ini dimulai, kemudian apa saja hal-hal bagian terpenting dalam gerakan ajak, baik di wilayah masyarakat, kemudian di lingkungan pendidikan, untuk mewujudkan satu situasi yaitu sekolah ramah anak dan kota layak anak, seperti itu ya Bu ya. Oke, nah terkait tentang hal tersebut, ini Ibu Dwi, saya mengarah ke Ibu Dwi terlebih dahulu. Bagaimana respon yang ada ketika gerakan ajak ini di launching seperti itu? Mungkin dari Dinas Pendidikan atau dari masyarakat seperti apa, dan orang tua seperti apa? Dipersilakan. Dari Dinas Pendidikan dulu ya. Tentunya karena jelas positif ke sekolah-sekolah ya. Dinas Pendidikan tentunya akan sangat apresiasinya tuh ya, sangat mengapresiasi seperti Oke, baik. itu. Sehingga ada LPPAR dengan bersama. ya. LPPAR dengan Dinas Pendidikan ya Bu. Nanti mungkin Bunda yang lebih banyak menjelaskan bagaimana respon Dinas Pendidikan ketika Bunda ngetok pintu ya ke Dinas Pendidikan gitu. Kalau saya lebih ke orang tua ya. Oke, baik. Iya, orang tua memang tadi parenting, kami dari awal tahun ajaran baru kami mengundang orang tua untuk kami ajak sosialisasi tentang sekolah ramah anak. Nah, karena orang tua punya image bahwa sekolah ramah anak itu baik untuk anak-anak mereka, tentunya mereka menerima dengan sangat baik kan. Nah, setelah kemudian prosesnya kita ikut dalam sekolah yang diajak oleh ajak, akhirnya orang tua, terutama orang tua yang betul-betul intens ya, terutama komite itu, orang tua malah memberikan masukan gitu, yang dipanggil ini gitu. Nah, siapa yang kami panggil waktu kegiatan itu adalah
hasil dari rembukan orang tua sendiri gitu kan. Artinya oh berarti orang tua responnya bagus banget gitu. Apalagi komite ya, komite mendukung sekali. Oh ada Bapak Wali Kota yang mau tindak ke sekolahan ya. Wah ini Ibu, nanti sekalian Ibu cerita seperti apa sekolahan kita, apa yang dibutuhkan, larinya ke situ kan. Apa yang dibutuhkan. Jadi saya anggap wah ini ternyata komite sama orang tua betul-betul punya apresiasi yang tinggi, punya betul-betul positif lah ya untuk kegiatan ini gitu. Kemudian masyarakat. Nah kita ketika saya dengan Pak Lurah, saya akrab dengan Pak Lurah ya, karena kami sangat dibantu terutama PPDB itu. Promosi PPDB itu saya intens sama Pak Lurah. Pak tolonglah Pak SMP 16 gitu nggih. Dan Pak Lurah sangat kooperatif, sangat membantu banget di SMP 16 gitu. Saya ke Pak Lurah, Bapak mau ada ini nih di SMP 16. Oh enggak apa-apa Bu Duyani siap. Yang kemarin itu kan pernah ada kasus anak kami. Kalau maksudnya mekanismenya tetap kami dibantu dong sama LP PAR gitu ya sampai ke kelurahan ya Bun ya, karena kami agak kesulitan waktu itu. Nah Pak Lurah bilang ya Bun, ya Bu Duyani kami siap gitu, siapa aja yang diundang gitu. Ada Babinsa, Babin Kamtibmas, oke nanti kami persiapkan gitu. Terus nanti acaranya gimana? Bapak Wali yang mau tilik ke SMP 16 Pak, oh sekalian ketemu Bapak Wali. Artinya kan kita punya rasa kebahagiaan yang sangat gitu ya, karena ini kebetulan ada kegiatan ini ndak seperti biasanya, ini luar biasa. Artinya dari masyarakat kelurahan ya, apalagi teman kami yang di kebersihan itu adalah RT dari salah satu di Sokodwet gitu kan. Nah saya bilang Mas ini mau datang ke sini Pak Walinya, Bu kita siapkan semuanya gitu. Nah masyarakat di sekitar kami di Sokodwet itu bisa kami katakan sangat membantu persiapan itu gitu. Bahkan di sebelahnya itu kan ada lapangan SSB ya, itu dibersihkan tuh. Pak Wali kan mau datang ke sini, siapa tahu nanti Pak Wali mereksani lapangan sepak bolanya gitu. Itu gambaran dari semangatnya masyarakat, orang tua murid kami dan komite sekolah kami. Baik, dari Bu Agustin tadi terkait tentang dinas seperti itu ya, dinas pendidikan, bagaimana respon ini akhirnya terjadi? Ya, sebetulnya dengan teman-teman dinas pendidikan Kota Pekalongan, dengan teman dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sama dari Kemenak, komunikasi kita sudah cukup lama, sudah satu frekuensi ya. Kebetulan karena DPMPPA mengkoordinir untuk Kota Layak Anak melalui salah satunya Sekolah Ramah Anak, kita punya tupoksi pelindungan anak itu, kita harus melakukan upaya untuk membangun sinergi itu melalui stakeholder yang terlibat. Jadi tentu saja dinas pendidikan terbantu karena ini lokusnya sekolah gitu ya. Dan kalau bicara sekolah dengan seabrek permasalahan termasuk tadi ajak untuk spesifik di mekanisme dan kasus, Pekalongan keren karena Pak Wali dapat penghargaan ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang bebas dari 3 dosa besar ya. 3 dosa besar. Ya, Pak Wali juga dapat penghargaan untuk yang Kota Layak Anak dan naik tahun ini menjadi ninja. Saya kira ini menjadi capaian yang support semua pihak gitu. Dinas Provinsi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sangat antusias banget karena Pekalongan salah satu mungkin satu-satunya yang sangat intens berkomunikasi, kenceng. Kita melihat kasus-kasus di tetangga kita yang seperti itu fenomenal. Kita nggak pengen itu terjadi. Nah, kalau seandainya ada, mekanismenya harus tepat. Jadi tidak liar atau tidak berspektif pada korban ya. Jadi itu yang penting. Dengan Kemenak kita bicara sudah tidak level untuk di satuan pendidikan, tapi kita sudah mengarah untuk pondok pesantren ramah anak. Jadi dengan kasusnya banyak pondok pesantren di beberapa tempat, kita ternyata tahu bahwa di Pekalongan saja ya, nggak usah yang jauh-jauh, mekanisme untuk penanganan kasus, mekanisme untuk monitoring evaluasi dan bahkan akreditasi itu memang informasi dari Pak Kemenak belum sepenuhnya itu ditegakkan atau fix ada gitu ya, sehingga bisa menjadi acuan teman-teman. Jadi rentan sekali. Nah, kita sudah melakukan tadi pelatihan KHA itu tidak hanya untuk satuan pendidikan, tapi juga untuk OPD yang berhadapan dengan pelayanan terkait
penduduk yang usia anak, juga untuk pondok pesantren, panti asuhan, tempat penitipan anak. Jadi semua yang berhubungan dengan anak itu kita memberikan pelatihan secara bertahap. Nah, memang itu yang kita bangun sehingga saat kita bilang, Pak, kayaknya aksi ajak ini ayo bareng-bareng menjaga anak kita gitu tuh, supaya nggak cuman teman-teman pendidik saja, tetapi masyarakat ikut ambil bagian, orang tua juga ikut ambil bagian. Tapi karena spesifik ini di sekolah 8 jam atau sepertiga waktu anak di sekolah, harusnya tidak terjadi. Karena kalau pengasuhannya tidak efektif di rumah, teman-teman di satuan pendidikan harus paham tuh, perannya nggak cuma jadi pendidik, tapi fasilitator, pengganti orang tua, pembimbing sahabat juga anak, gitu loh. Jadi saat di rumah ada problem, maka sekolah menjadi salah satu alternatif membantu anak untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Nah, nanti kalau saat kita bicara di masyarakat lewat kelurahan, kita ada program Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak. Itu melibatkan juga masyarakat gitu-gitu. Kemudian Puspaga, PPKBM, Puspaga LPPAR itu pusat pembelajaran berbasis pendidikan keluarga berbasis masyarakat. Itu kita siapin untuk memberikan konsultasi bagi orang tua yang mengalami problem pengasuhan, dan juga disharmonisasi keluarga, persiapan pranikah dan parenting. Jadi sebetulnya kita berupaya semua yuk bareng-bareng gitu. Nggak mungkin anak itu, karena anak-anak sekarang berat ya tantangannya. Betul sekali Bu, apalagi era modern seperti ini ya. Tantangannya berat, ada ketidakseimbangan power, kemudian sebenarnya mereka ini kan masa depan ya, aset jadi bangsa. Kita nggak bisa AB, kemudian udahlah yang penting jangan, nggak bisa, memastikan terpenuhi hak-haknya, kita hargai, kita lindungi gitu loh. Memastikan itu, jadi supaya mereka bisa menjadi generasi emas 2045. Betul, untuk mencapai hal tersebut ya. Baik, luar biasa. Mungkin Ibu Dwi ingin menambahkan? Ya, yang jelas untuk SRA ini Mbak, kita ke anak-anak ya, intern ke anak-anak itu adalah melindungi anak dari rasa takut gitu. Iya, rasa itu takut. Utama sih Bu. Kemudian mereka merasa nyaman, aman dan menyenangkan di sekolah ya. Rasa takut artinya yang dulu itu kayaknya image-nya kalau salah dihukum gitu. Kalau sekarang kita ingin menghilangkan image itu. Misalnya seperti program kita yang di kesiswaan itu ya. Seperti apa Ibu? Tentunya ada beberapa anak ini yang masih saja agak rewel untuk bisa masuk ke sekolah pada saat jamnya gitu kan, jam 7 gitu. Jadi masih ada aja yang terlambat gitu kan. Ya kalau dulu itu kita memberikan hukumannya kebersihan, dibuangkan sampah ya di tempatnya gitu ya. Kalau sekarang enggak, kita masukkan ke musola, kita buka bareng-bareng Al-Quran, tafsir ke yang ini kebersihan gitu, sebagian dari iman, kemudian bagaimana anak dengan orang tua dan di sekolahan gitu. Jadi kita lebih ke pendekatan yang mengena gitu. Nah harapan kami lama-kelamaan kan anak-anak jadi ternyata di kitab suci juga kayak gitu ya. Ada dosanya gitu kan, ke situ ke hal-hal yang religius gitu ya. Harapan kita jadi bukannya disuruh untuk apa-apa enggak, tapi lebih pada sama saja di ruang kelas juga kita dikasih pendidikan pembelajaran. Ini di musola juga sama, kita disuruh belajar Al-Quran itu. Artinya mereka ada kesadaran bahwa kita itu inginnya anak-anak itu baik gitu ya, bukan kemudian kita memaksa dan lain sebagainya enggak. Kemudian kalau di kebiasaan pagi itu kami ada kebiasaan menyapa mereka kan di gerbang sekolah gitu ya. Oh, baik. Ya, kami selalu ingin memastikan bahwa mereka bahagia gitu, datang ke sekolah itu dengan wajah yang ceria gitu loh. Sehingga kalau misalnya ada anak yang kayak misalnya belum mandi atau apa kan kelihatan tuh, kamu ada apa di rumah? Itu nanti kita penanganan sedikit dengan komunikasi sih. Nggak apa-apa Bu, gini, oh ya sudah, nggak apa-apa, ya masuk gitu. Artinya teman-teman itu lebih pada pendekatan yang membuat mereka itu nyaman sih ya, dan tidak takut lagi gitu. Yang positif.
karena tidak semuanya tidak ada aturannya ya Bun. Tetap kan di sekolah itu ada tata tertib aturan. Cuman aturannya itu tidak membuat anak-anak itu merasa takut, tapi mereka ikut melaksanakan aturan itu dengan kesadaran yang penuh dari mereka. Dan aturan itu harus dibuat bersama. Iya, ada Sekolah kesepakatan anak kelas. itu, ya, Betul harus Bun. ada Kesepakatan kesepakatan kelas. membuat kebijakan. Kemudian beberapa kebijakan yang harus dipastikan tidak diambil, tidak boleh mengeluarkan anak Betul. atau mengembalikan. Ya, Ke orang rasanya tua. nggak ngeluarin ya. Iya, mengembalikan ke orang tua. Itu tidak sama sekali sudah tidak dibolehkan. Ya. Dan ini terutama untuk kami itu kami akan menerima anak-anak yang pindah ke sekolah kami itu. Kami berusaha untuk menerima apapun faktor yang menyebabkan mereka pindah. Karena biasanya anak pindah kan pasti ada sesuatu Mbak. Nah, Betul. kami tetap menanyakan itu kenapa. Oke. Cuman saya ke teman-teman kita terima gitu. Dan insya Allah nanti ada pendampingan lah di sekolahan ya Bun ya. Oke. Harus ada kesepakatan saat anak pindah atau apapun itu, proses-proses itu harus dilalui dulu ya, SOP kita ya. Oke, baik. Bu Agustin, bagaimana gerakan Ajak ini berencana untuk memperluas jangkauan dan dampaknya di masa depan? Dan kemudian harapan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di kota kami, Kota Pekalongan, tentang gerakan Ajak ini. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Ya. Aksi Ajak ini awalnya kan memang untuk di satuan pendidikan, karena memastikan itu lembaga yang seharusnya tidak terjadi kekerasan seperti yang sedang rame ya, bahkan di perguruan tinggi ya. Fakultas kedokteran yang Pak Menkes sendiri mencoba untuk menguak, ternyata seperti itu kita miris kan. Anak-anak dengan usia anak di bawah 18 tahun ini kan cenderung akan lebih banyak beberapa mengambil sikap diam saat mereka dibully, karena salah satu alasannya respon kita yang tidak tepat saat mereka melapor, atau bahkan kekerasan yang mereka alami tidak berani mereka ceritakan karena ada intimidasi dari orang yang seharusnya melindungi gitu. Jadi perluasan aksi ini harusnya tidak hanya di satuan pendidikan, tetapi lebih luas nanti ke masyarakat. Iya. Karena konteksnya butuh satu kampung untuk menjaga satu anak. Ya. Oke, baik. Ini buku yang ditulis oleh Hillary Clinton. Jadi nggak bisa anak anak Ibu Dwi itu anak saya, Mbak Ayu belum ya, itu juga anak saya. Jadi saat bicara anak itu jangan persepsinya dipersempit itu hanya anak saya. Tapi bicara anak itu adalah anak kita semua. Maka saat memastikan bahwa setiap anak yang ada di sekitar kita tidak mengalami hal-hal yang akan menimbulkan trauma di masa depan. Ini penting, jadi nanti sekolah bisa menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Di masyarakat, karena masyarakat paham bagaimana anak-anak ini kita jaga dari hal-hal yang akan mengganggu tumbuh kembang dia, ayo kita jaga. Mulai apa? Kalau di sekolah ramah anak ada 6 indikator. Aksi Ajak ini menjadi salah satu indikator penting di dalam sekolah ramah anak adalah kebijakan yang ramah anak. Jadi ada mekanisme, ada SOP dan sebagainya. Belum nanti pendidiknya terlatih konvensi anak dan tenaga kependidikan, pembelajaran ramah anak, sarprasnya ramah anak, partisipasi anak, dan juga peran masyarakat, alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah di Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak juga ada 5 isu arahan presiden misalnya. 1, pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, kemudian penurunan pelibatan keluarga di dalam pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan anak dan perempuan, penurunan pekerja anak, dan penurunan perkawinan anak. Jadi bicara tentang anak nggak bisa sektoral. Dinas Pendidikan mau garap aja yang sekolah penggerak, sekolah Merdeka Belajar. Itu harus ada adiwiyata dari LH, sekolah sehat Dinkes, mengarah ke dinas pendidikan, ke satuan pendidikan dengan berbagai program supaya sekolah itu ramah anak, memastikan semuanya berjalan sesuai regulasi. Di rumah pulang keluarga juga harus ada upaya untuk mengadvokasi. Maka kalau keluarga kita tidak semuanya berpendidikan baik, maka harus dibantu oleh negara. Dalam ini sekolah harus menjadi sekolah sahabat keluarga. Di masyarakat ada program-program lewat PKK misalnya, Dasa Wisma ya, atau di Puspaga memberikan parenting secara terbuka, baik daring atau luring.
Kemudian di masyarakat sendiri, yaitu tadi program itu. Jadi kita berharap kesadaran menjaga anak itu menjadi kesadaran kolektif semua orang. Sehingga kalau lihat anak itu ada respect dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat melihat anak-anak yang mungkin tidak seberuntung anak kita sendiri misalnya gitu. Oke, baik, luar biasa Ibu Agustin. Mungkin Ibu Dwi bisa menambahkan 1 menit saja karena kita sebentar lagi akan closing. Ya, harapan kami terutama di sekolah ya, dengan adanya sekolah ramah anak dengan pun indikasi yang lain ya Bun ya, kami berharap ke depan anak-anak khususnya di Kota Pekalongan ya, itu tidak lagi menghadapi permasalahan sendiri gitu. Kita siap membantu mereka apapun permasalahan mereka gitu ya. Kemudian meminimalisir hal-hal yang terjadi di sekolahan terutama pada perundungan, kekerasan dan permasalahan-permasalahan yang tidak lazim lainnya gitu. Jadi intinya kami berharap ke depan anak-anak Kota Pekalongan secara khusus dan umumnya anak-anak seluruh Indonesia mendapatkan hak-haknya mereka, mendapatkan perlindungan dan bisa berkembang secara optimal. Luar biasa, terima kasih Ibu Agustin dan Ibu Dwi, obrolan kita sangat menarik dan terima kasih juga untuk pemirsa. Intinya gerakan Ayo Jaga Anak Kita ini harus bersama-sama, kita berkolaborasi bersama, berkomitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman seperti itu ya Ibu ya, dan positif untuk anak-anak sebagai generasi yang akan mendatang. Terima kasih pemirsa, saya Yusita beserta kru dan narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.